Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di materi ini saya akan coba jelaskan secara singkat untuk bagaimana cara kita melihat pembacaan data laporan campaign yang sudah kita jalankan sebelumnya. Oke, jadi di materi sebelumnya kita udah beriklan ya, dengan membuat campaign dengan tujuan adalah untuk tes image. Juga sedang tujuan lainnya adalah kita sedang mengumpulkan untuk warm audience-nya ya, atau data audiensnya seperti custom audience view video, pixel view content, dan add to cart ya, seperti itu. Oke, saya udah membuat campaign dan udah saya jalankan beberapa hari dan berhasil spend 67.000 sekian ya. Dengan saya udah menjalankan campaign pertama ini dengan spend 67.000 ini, saya juga udah mendapatkan beberapa data kayak ini. Sini saya udah tuliskan ya seperti ini. Untuk visual view content saya dapatkan 1200. Itu cut ya, ini 30-an. Ini sangat jomplang ya. Dan nanti akan saya bahas untuk hal ini ya. Oke, lalu view video audience dari view video ini ada 1000-an, dan add image yang sesuai dengan tujuan utama, yaitu kita akan melihat image mana yang paling perform, paling winning. Nah, ini saya udah mendapatkan hasilnya. Oke, seperti ini ya. Untuk view content kita bisa melihatnya di bagian sini, di bagian sini audience ya, di sini. Oke, saya udah membuat custom audience ini. Nah, ini view content terbaca 1200. Oke, kita juga sebenarnya bisa melihat untuk hasil klik ya, hasil klik iklan kita itu di sini, di bagian campaign ya, di bagian campaign. Lalu di bagian perform, kolomnya adalah perform. Lalu kita masuk ke sini ya, di sini. Nah, kita bisa lihat di sini unique link click, atau bagian sini kolom, lalu masuk ke dalam sini ya, perform and click. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke sini, share aja, lalu ke sini unique link click ya. Jadi banyaknya klik yang terbaca di dashboard Ads Manager ini sebanyak 1600, tapi di view di custom audience di sini, view content sini ada 1200. Artinya adalah sebanyak 1600 orang ngeklik, tapi yang berhasil masuk ke dalam website saya ini hanya sebanyak 1200 saja. Jadi terbacanya 1200. Nah, maka dari itu saya tulis untuk view kontennya adalah 1200. Dan etokannya adalah kita bisa melihatnya sini. Kalau kita melihat data masih di bawah 1000 itu, terbacanya masih below 1000 ya, seperti ini ya. Tuh view konten, lalu etokannya adalah masih di below 1000. Oke, kita bisa melihatnya di sini karena kita memasang AutoCAD ya, AutoCAD untuk pixel. Jadi kita bisa melihatnya di event manager, lalu ke sini view kontennya, lalu AutoCAD ada 40-an. Oke, nah kalau 40 di sini, saya juga sebenarnya di dalam klik 40 ini ada beberapa yang memang saya klik sendiri. Tujuannya adalah karena untuk ngecek ini ya, link WhatsApp-nya yang sebelumnya saya jelaskan, sebelumnya ada di materi sebelumnya. Oke, jadi sini saya anggap untuk etokannya itu dapat 30-an karena beberapa angka yang di sini udah saya klik sendiri gitu. Oke, jadi terbacanya seperti itu. Dan view video yang masuk ke video itu ada 1000-an ya. Oke, dan add image ini saya udah mendapatkan. Untuk add image ini saya udah mendapatkan untuk image yang winning ya. Kita bisa melihatnya sini di bagian Ads Manager ya, masuk ke dalam ads. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Jadi gini, jadi ketika kita sedang tes image ini, kita
akan meminta si Facebook ya untuk menilai hasilnya. Nah, di sini Facebook akan memberikan porsi lebih kepada ads yang memang paling perform, paling winning ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk image yang ini ya, yang ketiga ini ternyata selain cost per resulnya ya, cost per resulnya lebih murah ya. Nah, ini juga jangkauannya itu, porsian jangkauannya itu lebih banyak ya daripada yang lainnya, jomplang sekali ya. Nah, gini, ada reach-nya adalah 14.000 dan link kliknya 1.500 dari yang berasal dari ads ini. Gitu ya. Saya sudah mendapatkan beberapa data seperti ini. View konten atau cut video dan add image. Dengan melihat data seperti ini, kesimpulannya adalah apakah produk ini masih layak diteruskan atau enggak. Jadi jawabannya adalah sangat layak. Jadi produk April Skin ini ya, jadi sangat layak diteruskan. Alasannya adalah ya tentu saja ya, karena produk yang memang sudah saya riset benar-benar ya. Sebelumnya kan saya udah riset benar-benar kalau produk itu memang selain banyak penjualannya, terbukti banyak penjualannya, juga masih tren ya apabila kita jualkan sekarang ini. Banyak permintaannya untuk sekarang ini. Juga alasan yang kedua, dengan kita melihat datanya, klik link yang masuk ke view konten ya, itu juga jumlahnya udah lumayan gitu. Berarti produk tersebut itu memang banyak diminati karena banyak audiens yang memang kepo ya, tertarik dengan produk saya, sehingga dia pengen tahu lebih dalam lagi dengan cara adalah dia klik masuk ke website saya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita menyimpulkan untuk data campaign yang pertama. Oke, jadi produk ini sangat layak untuk kita teruskan. Namun ada permasalahan yang terjadi. Ada 3 poin paling pokok ya untuk permasalahan, dan saya akan jelaskan untuk solusi permasalahan tersebut. Oke, nah sini. Jadi yang udah saya jelaskan ya, gini. Poin pertama deh. Nah sini. Walaupun goal iklan kita kan di campaign pertama itu menggunakan objektif traffic ya. Artinya adalah iklan kita itu goalnya adalah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya klik link. Tapi problemnya di sini kita iklan di campaign pertama itu masih kurang interaksi ya, walaupun goalnya memperbanyak link klik, tapi untuk lebih kerennya, karena memang untuk di market Indonesia itu iklan yang rame itu dianggapnya itu iklan mempunyai banyak komen ya, jadi banyak interaksi. Nah, maka dari itu walaupun iklan kita untuk traffic, sebaiknya kita juga harus mendapatkan banyak interaksi di dalam ads kita. Nah, di sini. Nah, kita bisa melihat untuk ads saya ini ya. Nah, ini interaksinya malah 0 ya. Nah, seperti ini. Walaupun yang klik itu sebanyak 1.300. Ya, 1.500 ya. Ini sebenarnya goalnya itu udah tercapai ya, tapi saya pengennya iklan saya ini juga pengennya banyak juga interaksi di dalamnya gitu ya, di dalam pos ini, karena market Indonesia ini lebih tertarik juga iklan yang mempunyai banyak komen ya, interaksi dengan banyak komen gitu. Jadi masalah pertama adalah seperti ini. Mana tadi ya, seperti ini, sorry. Nah, ini kurang interaksi. Nah, solusinya adalah nanti saya akan tes untuk beberapa copywritingnya ya. Saya udah membuat copywritingnya seperti ini ya. Nah, beberapa copywriting yang udah saya buat. Nanti akan ada 5 copywriting yang bisa ya saya buat, karena mungkin saja
copywriting ini ya, ini nggak terlalu bikin orang pingin komen ya, penasaran pengen komen. Nah, nanti akan saya coba untuk beberapa copywriting, apakah copywriting yang akan saya buat nanti itu bisa memancing mereka akan komen atau enggak, gitu ya. Oke, solusi kedua adalah saya juga nanti akan membuat campaign ya, bikin campaign PPE ya, PPE. Bikin satu campaign untuk PPE, artinya adalah untuk memancing agar iklan saya itu juga banyak interaksinya, karena yang kita tahu ya untuk pembahasan sebelumnya, kalau kita memilih iklan objektif PPE, maka kita meminta si Facebook untuk menampilkan iklan kita kepada audiens yang memang mereka itu punya kecenderungan untuk interaksi, untuk berkomen, komentar, yang ngasih, meninggalkan komen di post, gitu ya. Sehingga dengan bikin campaign PPI ini nantinya di kedepannya, saya berharap untuk post iklan saya ini nanti akan ada banyak komentar juga, gitu ya. Oke, jadi solusinya seperti itu untuk permasalahan untuk memperbanyak interaksi. Saya akan tes beberapa copywriting ads-nya dan bikin campaign baru dengan campaign objektif VP gitu. Lah, problem yang kedua, masalah yang kedua yaitu yang udah saya jelaskan di sini ya. Saya mempunyai fee konten 1.200, tapi yang masuk add to cart ya cuma 30-an. Nah, gini. Jadi yang masuk fee konten ya, yang masuk ke sini ya, masuk ke fee konten artinya adalah melihat web penjualan saya, landing page ini sebanyak 1.200, tapi yang klik ini cuma 30-an. Nah, ini masalahnya seperti apa? Nah, ini solusi yang akan saya atasi ya nantinya di campaign selanjutnya, yaitu seperti ini. Dan mungkin sebelumnya saya menemukan web saya ternyata loadingnya itu masih berat ya. Nah, ini sudah saya perbaiki untuk loading landing page saya ya. Ini nilainya adalah di page speed score ada A ini dan B ini hijau. Ya, sebelumnya itu image-nya di sini optimasi image. Nah, sini ada peringatannya kalau image yang saya gunakan ini size-nya terlalu gede, terbaca dari geometrik ini ya. Maka dari itu ini semuanya sudah saya perbaiki. Jadi solusinya adalah saya sudah mempercepat loading webnya gitu. Oke, karena bisa jadi mereka masuk ke fee konten tapi belum full terbuka semuanya ya, sehingga mereka bisa jadi ini asumsi saya, jadi mereka kesusahan untuk membuka atau melihat semua isinya gitu ya. Oke, jadi solusinya adalah ini udah saya atasi untuk mempercepat loading web. Faktor pemberat untuk web saya itu adalah image-nya, dengan size-nya sebelumnya itu ukurannya terlalu gede. Maka dari itu udah saya kecilkan untuk saya kompres size-nya ya, ukuran gambarnya, sehingga membuat web saya sekarang ini adalah sudah menunjukkan loadingnya udah cepat gitu ya. Oke, lalu lanjut untuk solusi yang kedua, yaitu saya udah mengedit web copy-nya biar lebih greget ya. Ini beberapa poin udah saya edit ya. Nah, sini kata-katanya, nah seperti ini ya, walaupun agak sama tapi beberapa udah saya edit juga, gambarnya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, ini beberapa sini yang saya tonjolkan adalah beberapa poin pentingnya saja ya. Tuh, oke, testimoni juga udah jelas. Oke, seperti ini ya. Oke, lalu bisa jadi juga, nah nih
ada solusi yang ketiga, yaitu bisa jadi audiens yang saya target itu kurang tepat. Artinya adalah mungkin mereka memang tertarik dengan produk tersebut, tapi dengan kebutuhan mereka itu dengan harga produk 100.000 ke atas itu mungkin dirasa mahal. Mungkin audiensnya nanti akan saya cari audiens mana yang pas ya, yang mempunyai daya beli lebih tinggi. Nanti juga ada saya bikin campaign untuk membuat tes pada audiensnya. Jadi saya akan membuat campaign, tujuannya adalah untuk mengetes beberapa target audiens ya, yang sekiranya memang mempunyai daya beli tinggi ya. Mungkin saja ya asumsi saya ya, karena memang saya nggak tahu itu permasalahannya ada di permasalahan yang bagaimana gitu ya. Jadi ini cuma asumsi saya. Ini web saya udah percepat, web kopinya juga saya edit biar lebih greget ya. Lalu nanti solusi yang ketiga, yaitu saya nanti akan bikin campaign dengan membuat beberapa target audiens yang berbeda untuk saya tes ya. Oke, tes beberapa target audiens gitu ya. Terus adalah gini, jadi AutoCAD ini walaupun ada 30-an, ternyata yang masuk ke WhatsApp CS saya untuk iklan ini ternyata cuma beberapa saja ya. Di sini masalahnya AutoCAD lumayan, tapi yang masuk WA itu sedikit. Nah, solusinya adalah ya ini, saya akan mencantumkan nomor WA di web gitu ya. Selain itu saya juga mencantumkan nomor WA nanti di copywriting saya. Nah seperti ini, ya di WA otomatis. Nah ini nomor WA nya ya. Nah seperti ini ya. Oke, mungkin saja dia langsung bisa masuk ke chat WhatsApp CS saya, juga masuk ke link website. Jadi saya membuat opsional pilihan ya, mereka masuk ke link kliknya, klik website saya, dan klik WhatsApp otomatis. Oke, ini agar mengatasi audiens itu masuk ke AutoCAD dan langsung masuk ke CS. Kok saya eman-eman ya, karena eman-eman ya, kalau mereka udah kepo dengan produk kita, tapi untuk transaksinya mereka kesusahan untuk menghubungi CS kita gitu ya. Oke, untuk mencantumkan nomor WA di web ini, sebelumnya saya mencantumkannya terlalu kecil ya, maka dari itu ini akan saya perbesar ya untuk tulisan teks nomor HP saya ini. Oke, lalu saya akan perbesar. Nah, caranya pakai sini aja. Nah, seperti ini. Oke, saya akan lihat untuk mobilnya apakah ini bisa. Oke, saya akan memperbesar juga di bagian mobil. Nah, gini ya. Nah, BA manual. Oke, warnanya juga saya akan bedakan ya. Ya, bedakan, jangan hijau deh. Mungkin saya akan kasih merah. Ini merah ya. Nah ya, merah. Atau merah ini. Merah yang ini. Sorry, agak menyala ya. Nah, biru aja. Oke. Yang penting beda seperti sini ya. Jadi audiens atau mereka yang masuk ke website saya ini, kalau dia kesulitan untuk masuk dengan WhatsApp, otomatis dia akan menuliskan manual sini. Kalau dia tertarik dengan produk saya, penawaran saya ini, ya di sini ada harga coret, lalu saya kasih gratis ongkir gitu ya. Lalu kasih batas limit stok persediaannya ya. Dan sini lalu saya juga
kasih ininya ya, social proof-nya ya, dia muncul beberapa detik kemudian gitu ya. Nah gitu. Oke, jadi beberapa poin untuk perubahan web copy saya udah saya edit, sedikit saya edit ya biar lebih greget. Oke, jadi solusinya udah saya atasi, dan untuk membuat campaign tes audience dan tes copywriting ya, dan beberapa campaign lainnya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, jadi seperti itu untuk pembacaan data dan evaluasi campaign pertama ya, dan beberapa permasalahan dan solusi untuk mengatasi permasalahan di sini. Oke, gitu ya. Semoga Anda bisa mempelajari dari Satikas ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya untuk membuat campaign yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.